masih lagi Maha Penyayang. Fi hadhihi sanah waqa'at ghazwatul Khaybar. Pada tahun ini terjadi perang Khaybar. Wa Khaybar ismu jamilah minal husunil waqla bainaha wa bainal Madinah. Khaybar adalah nama yang menghimpun sejumlah benteng dan pedesaan. Nuhu mi'ata wa ashruna milan shimal Madinah. Berjarak kurang lebih 120 mil arah utara Madinah. Waqad wa'adallahu subhanahu nabiyyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hadibati fatah Khaybar. Perihal ini Allah Ta'ala telah memberi janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Hudaybiyah akan terlakukannya Khaybar. Qala ba'dul ulama wa huwa al-masyari ilaihi biqaulihi ta'ala wa asabahum fathan qariba. Menurut sebagian ulama, kenyataan itulah yang disinggung Allah Ta'ala dengan firman-Nya wa asabahum fathan qariba, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran surat Al-Fath ayat 18. Fakharaja sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa nasarahu Allahu alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke arah mereka. Wa kana sahibur rayah yaumaha ala Ali bin Abi Thalib idza faza biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menolong beliau sallallahu alaihi wasallam mengalahkan mereka. Bendera perang waktu itu di tangan Ali bin Abi Thalib, karena dialah yang mendapat keberuntungan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'utiyannar rayata adabar rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allahu. Saya akan berikan bendera perang ini besok kepada seorang laki-laki yang di tangannya Allah akan membuka kemenangan. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Faqatahamu radhiyallahu anhu babil husuni wa jadada ahada bawahu fa'alqahu bil ard. Maka Ali radhiyallahu anhu berhasil membuka pintu gerbang benteng pertahanan musuh. Wal qamus wa husunul adabi ma'ad wa ghairu dzalik. Waqad istahidu fi hadhihi al-ghazwah 15 sahiban. Wa fi hadhihi al-ghazwatu sababat Safifah Bani Hi. Tsumma kana min syi'niha atas wajah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertempuran ini gugur 15 syuhada dari kalangan sahabat. Dalam peperangan ini pula berhasil ditawan Safiyah bin Huyai, yang kisah selanjutnya dia diperisti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha hadhihi al-ghazwah kanata qaswatud dara wa hiya Zainab binti Harith min al-Yahudi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sana'at lahu satul maswati wa dasata laha fiha samman wa aktharta fi dari lima akhbarta annahu yuhibbu. Pada peperangan ini juga terjadi kisah zirah, kaki depan kambing. Kisah itu adalah Zainab binti Harith, seorang Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamu dengan kambing bakar, tetapi disisipkan racun dalam daging kambing itu, lebih-lebih pada bagian kaki depan. Dia bubuhkan racun dalam jumlah besar karena dia diberitahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian itu. Lalu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadat dara'ah liyukhbiruni annahu masmum." Sungguh kaki kambing ini mengabarkan padaku bahwa dia dibubuhi racun. Wa fi hadhihi al-ghazwatan lima faqal sallallahu alaihi wasallam min Khaybar sari lailatan hatta idza adraqahul qara arsafafatihim salatus subhi wa lam yastayqadu sallallahu alaihi wasallam wala ahada min ashabihi hatta darabtahum musam. Dalam peperangan ini pula sekembali beliau sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar, beliau bersama pasukan mengadakan perjalanan malam. Sampai ketika beliau dilanda kantuk, beliau menyuruh untuk istirahat di akhir malam, sehingga mereka semua tidak mendapati salat subuh. Beliau tidak terjaga, tidak pula salah satu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka disengat sinar matahari. Wa fi hadhihi sanah qadama mahajaratul habsyah wa kana qadamahum yaumal fathil Khaybar wa kana ala ra'sihim Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma adri bi ayyihima usurru aktsara bi fathil Khaybar am qudumi Ja'far. Saya tidak tahu dengan mana saya lebih bersuka cita, dengan dakwahnya Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far. Wa qadama bi qadimi Ja'far Abu Musa al-Asy'ari wa rafaqatahu min al-Asy'arina. Berbarengan dengan kedatangan Ja'far datang pula Abu Musa al-Asy'ari bersama rombongannya dari kabilah Asy'ari. Wa fi hadhihi sanah aslama Abu Hurairah kana dzalik bi Khaybar. Tahun ini pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam, hal itu terjadi di Khaybar. Wa fi hadhihi sanah kana ghazwata Wadil Qura wa hiya ismu liqarati min qural Yahudi Bani Madinah wa Khaybar. Pada tahun ini juga terjadi perang Wadil Qura, nama sebuah desa dari sekian pedesaan Yahudi antara Madinah dan Khaybar. Sekarang dikenal dengan Al-Ula. Wahya ismu liqaryati min qural Yahudi bainal Madinah wa Khaybar. Beliau sallallahu alaihi wasallam melalui desa tersebut dalam perjalanan dari Khaybar ke Madinah. Wahya al-an tamsi bil ula marbiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqil amudah min Khaybar ila al-Madinah fada'a ahlaha ila al-Islam famtana'u min dzalika wa qatalu fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghanamatu wa amwali ahliha. Beliau pun mengajak penduduk desa tersebut untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak mau, bahkan melawan dan menyerang. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menaklukkan desa tersebut dengan kekerasan, dan Allah Ta'ala memberi beliau sallallahu alaihi wasallam pampasan perang berupa harta benda penduduk desa tersebut. Wa fi hadhihi sanah arsala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Tarah ala arba'a laylatan min maqani fi Sya'ban. Tahun ini pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikirim ke Tarabah sekitar jarak 4 malam perjalanan dari Makkah pada bulan Sya'ban bersama 30 orang, tetapi tidak menemui kesulitan apapun. Fi thalathati rajulan falam balagha qaida. Tetapi pada bulan Sya'ban bersama 30 orang, tetapi dia tidak menemui kesulitan apapun. Wa fiha waqad sari'ah Abi Bakar radhiyallahu anhu ila al-Bani Kalab wa qala fasarah bana haita darabatahu fi Sya'ban fasadi minhum jama'atan wa qatala akharin. Tahun ini juga pengiriman Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Bani Kilab. Satu versi, Bani Fasarah terletak di daerah Dariyah pada bulan Sya'ban. Dari pengiriman itu, Abu Bakar menahan banyak orang dari Bani Kilab dan membunuh yang lain. Tsumma waqa'at sari basari nabi li Sa'ad ilal Bani Murab bifadagi fi Sya'ban wa ma'ahu 30 rajulan faqadalu warat Bashar. Kemudian terjadi pula pengiriman pasukan Bashir bin Sa'ad ke Bani Murrah di Fada pada bulan Sya'ban dengan 30 personel yang hampir seluruhnya terbunuh, sementara Bashir dibawa pulang perang dalam keadaan luka parah. Tsumma syari'ata Ghalib bin Abi Abdullah lili ila mafiha binahaihi Najid bin al-Madinah ala thamaniyatah barat fi mi'atan wa thalathuna rajulan fi Ramadan. Lalu kemudian pengiriman pasukan Bashir bin Sa'ad ke Yum dan Jabar, suatu tempat milik kabilah Ghatafan, pada bulan Syawal bersama 300 orang untuk menerangi golongannya terkonsentrasi di Jinab dan misi menyerang Madinah. Ketika mereka mendengar kedatangan Bashir, mereka kabur. Tsumma syari'ata li Bashir wa asru rajulan fa aslama. Maka Bashir pun memperoleh banyak pampasan perang dan menawan 2 orang yang kemudian masuk Islam. Wa fi hadhihi sanah kanat umratul qada wa hiya al-umratul tsaniyah lahu sallallahu alaihi wasallam wa kana qad kharaja fi syahri dzil qa'dah wa tamsi hadhihi al-qasas hadhihi al-umrah bi amratil qasas linaswali qauluhu ta'ala wal hurmatu qisas. Pada tahun ini pula terjadi umrah qada. Inilah umrah kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat dari Dzulqa'dah dan umrah ini dinamakan pula umrah qisas karena turunnya firman Allah Ta'ala wal hurmatu qisas, dan pada hal-hal yang patut dihormati berlaku hukum qisas.
ayah wa tamsi aidan wa umratul qadhi itu min al maqadah ati qadahuma 'alaiha 'ala ayyarju anhum hada thumma ya'ti fi 'amal qabil wa hadhihi al umratu fi mudaqarati fi qawlihi ta'ala. Umrah ini dinamakan juga umrah qadiyah, diambil dari kosakata muqadah, penagihan, yang beliau sallallahu alaihi wasallam tagih pada Quraisy. Maka lewat kesepakatan beliau sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah pada tahun sebelumnya, di mana mereka harus kembali ke Madinah pada tahun itu, kemudian balik lagi pada tahun depan. Inilah umrah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq atadkhulannal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu semua pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur gundul rambut kepala dan menggunungnya, sedang kamu semua tidak merasa takut. Summa syari'al ahram ladhi yaqalahu ibni abi Auja salim ilal bani salim fi dil hajjah wa ma'ahu 50 rajulan fa akhadha bihim kafar wa qatalahum an akhrihim wa kharaja ibni abi Auja. Kemudian pengiriman pasukan di bawah pimpinan Al-Akhram yang disebut juga Ibnu Abil Auja As-Sulami ke Bani Sulaim pada bulan Dzulhijjah bersama 50 orang, tetapi pasukan ini dikepung pihak kafir. Mereka segera dikebur habis-habisan sampai hampir tak tersisa. Ibnu Abil Auja sendiri terluka. Wa fi hadisana takhadu sallallahu alaihi wasallam man bari wa khataba alaihi wa kana yakhutubu ila al-jada' ayy yastasidu alaihi lima taraqal jada' fi awal maratan hani ilaihi anain sakali hatta sam'ahu min fil masjidil fakhtadahu ila sadrihi fasakana wa kharabahu fi sahih. Pada tahun ini pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggunakan mimbar dan berkhutbah. Di atasnya beliau sebelumnya berkhutbah bersandar pada badak pohon kurma. Ketika pertama kali ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badak pohon kurma tersebut merinding sebagai rintihan wanita yang kehilangan anaknya. Sampai hal itu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid. Maka beliau merangkul memeluk batang pohon tersebut ke arah dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali itu pun tenang, kembali ceria. Tentang peristiwa ini terdapat dalam Sahih Bukhari. As-sanah ats-tsaminah min al-hijrah, tahun ke-8 dari hijrah. Fi hadhihi sanah qadama fada Abdul Qasim wa hum alladziina qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban bil qaum wa iri khazaya wala tanami. Pada tahun ini datanglah delegasi Abdul Qais. Mereka lah orang-orang yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bil qaumi wa iri khazaya wala nadami. Selamat datang wahai kaum yang tiada merugi dan tiada sesal. Wa qala lil Ashja wa huwa ra'isihim inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu lil hulmi wal anah. Di dalam dirimu terdapat dua kepribadian yang disukai Allah dan Rasulnya, yaitu tidak menampakkan kemarahan saat marah dan tidak tergesa-gesa. Wa min manaqabat annahu la lima irtadat arbi lima yakun yasjudu lillahi ta'ala fi basatil ardi ila fi thalathat masajid Makkah, Masjid Madinah, dan Masjid Abdul Qais. Di antara harum mereka adalah ketika orang-orang Arab banyak yang murtad, maka di muka bumi tidak ada yang bersujud kepada Allah Ta'ala kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjid Makkah, Masjid Madinah, dan Masjid Abdul Qais. Wa fi hadhihi sanah aslama Umar bin As wa Khalid bin Walid wa Utsman bin Affan. Di tahun ini pula Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talhah masuk Islam. Wa fi hadhihi sanah matat akbar banatil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya Zainab zaujati Abil As bin Rabi' wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbatan ba'da ghuslaha wa qabla takfiniha liyanalaha barakatu athari. Tahun ini juga putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertua yakni Zainab
istri dari Abul As bin Rabi' meninggal dunia dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan baju beliau pada sang putri sehabis dimandikan dan sebelum dikafani agar ia memperoleh barokah daripada athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisana waqa'a gila fil Madinah wa qalu ya Rasulullah sa'ir lana inna Allah wal mus'irul qabidu basitur raziq. Juga di tahun ini terjadi lambungan harga barang-barang pokok, inflasi di Madinah. Orang-orang kemudian meminta kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapkanlah harga bagi kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Allah wal mus'irul qabid basit raziq. Sesungguhnya Allah lah zat menetap harga, zat yang menggenggam urusan rezeki, zat yang memudahkan urusan rezeki, zat yang maha pemberi rezeki. Fi hadhihi sanah waqal ghila fil Madinah wa qalu ya Rasulullah. Wa fi hadhihi sanah kana dasari'a ghalib ila al-bani al-mulawwahi bil kadid fi safar sanah saman faghanim wa naim. Di tahun ini pula terdapat pengiriman pasukan Ghalib bin Abdillah kepada Bani Mulawi di Kadid pada bulan Safar tahun 8 Hijriah dan dia berhasil mendapat banyak pampasan perang. Wa fiha sariyah Ghalib aidan ila maswab ashabil Bashir bifadaka fi Safar wa ma'ahu mi'ata rajulan faqatalu wa asabu Na'man. Kemudian pengiriman pasukan Suja' bin Wahab Al-Asadi kepada Bani Amir di daerah Asi sebuah mata air dari jurusan satu Irkin Kuwajarah berjarak 3 marhalah dari Makkah ke arah Basrah dan 5 marhalah dari Madinah bersama 24 orang untuk menembas sekumpulan orang dari kabilah Hawazin dan mereka memperoleh banyak pemasan perang. Wa fiha di sana kanat waswata mu'adul lima yahduru bin nafsiha. Dalam tahun ini juga terjadi pengiriman pasukan Ka'ab bin Umar Al-Ghifari ke daerah Zatul Atlah setelah Zatul Qura pada bulan Rabiul Awal bersama 15 personil, tapi mereka terbunuh semua kecuali 1 orang. Dalam tahun ini juga terjadi perang Murrah Mu'attah, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ikut hadir. Wasabab hadil wasata al-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athal Harith bin Umar al-Asadi ahda Bani Lahab bikitabihi ila Syam ilal Malik Rum. Musababnya perang ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Harith bin Umar al-Asadi, salah satu keluarga Bani Lib, dengan bahwa surat beliau kepada Raja Romawi di Syam dan satu versi kepada Raja Busra. Waqila ilal Malik Busra fa'aradu lahu syarahi bin Umar al-Ghasani fa'awthaqahu rabitan thumma qadama fadraba an anaqah wa lam yaqtul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasul ghairuhu fa'ashtadat dzalika alaihi hina balighahul khabari an fab'athahu hadal jis wa amran alaihim Sayyid bin Harith wa qala tetapi ia dihadang Surah bin Amr al-Ghazani dan diikat dengan tali lalu diajukan dan ditebas lehernya. Di sisi lain tidak ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dia yang dibunuh. Maka ketika kabar kematiannya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu terasa berat bagi beliau. Segeralah beliau mengirim pasukan ini dalam menjadikan Zaid bin Harithah sebagai pimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya qutala Zaidun fa Ja'far wa qutala Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Bila Zaid gugur, maka tampuk pimpinan diambil alih Ja'far. Bila Ja'far gugur, maka tampuk pimpinan selanjutnya berada di tangan Abdullah bin Rawahah. Zaid pun segera berperang dengan membawa bendera perang hingga dia gugur. Faqatil Zaid beriyah hatta qatala thumma akhadha Ja'far faqatala qatalan shadidan hatta qat'at yamiluhu fa akhadha riyah bishimalihi faqatala aidan fahtadanaha bi'ad
ba'daihi fa'adawhu wa huwa 'ala dzalika bijanahaini yatiru bihima fil jannah. Thumma qatala hatta qatal thumma akhadha ar-riyah Abdullah bin Rawahah faqatal hatta qatal thumma astalaha an-nas ba'da dzalik ala Khalid bin Walid fa akhadha ar-riyah faqatala wa dafa'a 'anil muslimin. Zaid pun segera berperang dengan membawa bendera perang hingga dia gugur. Kemudian bendera diambil Ja'far. Dia pun berperang hebat hingga tangan kanannya tertebas pedang dan putus. Maka bendera dibawanya dengan tangan kiri, tetapi tangan kiri itu pun terputus juga. Lalu dia peluk bendera itu dengan sisa kedua lengannya. Maka Allah Ta'ala mengganti kedua tangan Ja'far tersebut dengan dua sayap yang dipakai terbang di surga. Dan dia terus berperang sampai gugur. Kemudian bendera perang diambil alih Abdullah bin Rawahah. Dia pun berperang gigih hingga akhirnya gugur pula. Setelah gugurnya pemimpin ketiga, pasukan pun sepakat untuk menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Maka Khalid bergegas mengambil bendera dan berperang membela muslimin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad na'a Zaidan wa Ja'far rawahan linnas qabla biyadihim wa khabirihim faqala akhadha riyah Zaidun fa usiba thumma akhadha Ja'far fa usiba thumma akhadha ibn Rawahah fa usiba. Zaid mengambil dan membawa bendera perang, lalu dia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu dia gugur. Kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah, dia pun gugur. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahum bi nafsihi wa qala anhum liyasu bil fuqara walakinnahum al qura insyaallah. Dan ketika pasukan itu kembali ke Madinah, penduduk Madinah sontak berteriak, wahai orang-orang yang kabur, engkau semua berlari mundur dalam perang di jalan Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka dan bersabda tentang diri mereka, laisu bil furar walakinnahum al qurar insyaallah. Mereka bukanlah orang-orang yang lari dari medan perang, tetapi mereka orang-orang yang menggempur musuh insyaallah. Wa fi hadhihi sanah waqa'atu ghazwata dari Salasil. Di tahun ini juga terjadi perang Datu Salasil. Wasamiyat bidzalika li'anna al-musyrikina irtabat ba'dhum bi ba'dil khasyatil ayyafaru. Wa qila samiyat bi asma'i ma'adihim waswadahum ilaih. Wa sababihi annahu sallallahu alaihi wasallam ba'da nafaran min ashabihi wa ja'ala alaihi Umar bin al-As amiran. Wa da'watal arabi ila al-islam fa'tarada sabiluhum al-a'da. Farsil umur yatlub li Madinah min Rasulullah. Dinamakan demikian karena orang musyrik saling mengingat masing-masing diri mereka dengan lainnya karena khawatir ada yang melarikan diri. Satu versi mengatakan dinamakan demikian sesuai nama mata air tempat peperangan mereka sampai ke situ. Penyebab perang ini sendiri adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim sekelompok orang-orang sahabat beliau dan menjadikan Amr bin As sebagai pimpinan mereka. Fa'taradu sabilahum al-'ada fa arsala Umar yatlub Madinah min Rasulullah fa arsala Abu Bakar wa Umar wa ba' ibadihi min al-haraj madadan fa tasaru bi fadlillah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai bala bantuan. Akhirnya mereka pun menang sebab anugerah Allah Ta'ala. Wa fi hadhihi sanah kana sari'ah Abi Abdidatil bin Harat radhiyallahu anhu fi salasata mi'atan fihim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ta'rif bisari adil khabat fi radib taltaqi iran lil Quraisy wa zawdihim jiraban min tamar falamma nafada uklul khabat fa akhrajahu Allah ta'ala lahum min al bahra dabatamsi anabarah fa akalu minha wa taswatu wa raja'u wa lam yalqu kaidah. Pada tahun ini juga terdapat pengiriman pasukan Abu Ubaidah
bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu bersama 300 pasukan, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab. Pasukan ini dikenal pula dengan pasukan Khobat terjadi pada bulan Rajab untuk menyongsong rombongan niaga berunta milik orang Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bekal bagi pasukan tersebut berupa kurma 1 kantong. Maka ketika kurma itu habis, mereka lalu memakan khobat, daun yang berguguran setelah dipukul. Ternyata kemudian setelah itu Allah Ta'ala memunculkan untuk mereka binatang dari laut yang dinamakan ikan anbar, sejenis paus biru. Mereka pun makan dari ikan tersebut serta menjadikannya perbekalan, dan mereka kembali ke Madinah tanpa mendapati perang. Fi hadhihi sanah waqa'at ghazwatul Fathul Makkah Mukarramah wa tamsil Fathul A'dam alladhi azawwahu bihi dinahu wa rasuluhu wa janadahu wa haramahul amin wa kana fi syahr Ramadan. Pada tahun ini pula terjadi peristiwa Fathul Makkah. Perang ini dinamakan Fathul Futuh, juga dinamakan Al-Fath Al-Azam, yang dengan penaklukan ini Allah Ta'ala mengangkat tinggi agamanya, Rasul, tentara dan tanah haramnya, yang senantiasa Fathul Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Wasabi biha Quraisyan a'anat Bani Bakar wa hum khulafa'uhum ala khasa'ah wa hum khulafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqanu bidzalika qad naqadu al-ahda alladhi tam fi hadibah faja'at khasa'atu tastanadi bi Rasulillah fa arsala sallallahu alaihi wasallam ila Quraisy yarimu bi i'tal ladhi aman wa tala au tabra'u min ahdi Bani Bakar awal harab fa abu ila al-harab fa kharaja wa huwa fi 'ashir min Ramadan wa huwa sha'im hatta idza wasalat qaraba asfan aftar wa amar nas bidzalik. Sebab musababnya adalah orang Quraisy membantu Bani Bakar yang merupakan sekutu mereka untuk menyerang Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Quraisy tidak mengindahkan lagi perjanjian yang terjadi di Hudaybiyah. Wa dakhala Allah sallallahu alaihi wasallam Makkah walam ya'allahu qatala wa amr Khalid bin Walid fi adad min muslimin ayadkhul min asfali Makkah wa astabiki hunaka ma'a ba'dal ma'aridin walakin lahum tasaru. Seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa hingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di dekat Usfan. Kemudian beliau berbuka puasa dan menyuruh orang-orang berbuka puasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristirahat dan marus seharian. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam ditemui Abu Sufyan sesudah mengadakan perundingan dan kepemahaman. Abu Sufyan lalu masuk Islam dan meminta hak aman bagi penduduk Makkah. Wa ba'athahu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid lahadan Mu'awza wa hum sana'u wa kanat binahalatu makana baina Makkah wa Taif li khamsati lailan biqa'ina min Ramadan wa ma'ahu 30 farsan fahdahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya masuk Makkah tanpa terganggu peperangan dan menugaskan Khalid bin Walid bersama sejumlah pasukan. Beliau menugaskan Makkah dari arah dataran rendah kota Makkah. Di sana sempat terjadi kecamuk perang antara pasukan Khalid bin Walid dan orang-orang yang menghadang. Tetapi Khalid berhasil menang.
fi hadhihi sanah waqa'at ghazwatul Hunain. Pada tahun ini pula terjadi perang Hunain. Wasababuha annahu sallallahu alaihi wasallam lima faragha min fathu Makkah akhbaru an Huwazin aqbaltu al-harbah fa'azama 'ala al-masir ilaihim bijis al-fathul wa min idhimi ilaihi mimman aslama. Penyebabnya adalah tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam rampung dari Fathul Makkah, beliau mendapat kabar bahwa orang Hawazin bersiap memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam hendak bergerak menghadapi mereka dengan pasukan Fathul Makkah beserta orang-orang yang baru masuk Islam yang bergabung ke dalamnya. Walima tasafu lil qatal dhahir sallallahu alaihi wasallam baina dura'in wa raqab baghalat baydan tamsi duldul wa sada alaihim al-kufra sadata wahidatan fa kasafat hayla bani salim wa tab'athahum ahla makkah wan nasi wa lam yathbit ma'ahu hina dhalik ila al-usrah wa qila thamaniyah wa qad anhazama al-muslimun fi awal al-amr. Pada saat dua pasukan sudah berhadapan, tambahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju perang lengkap atas bawah dan menunggang bighal, hewan pelestarian kuda dan keledai berwarna putih yang dinamai dulul. Kemudian orang-orang kafir menyerang muslimin dengan kompak. Maka terbukalah dan terkoyahlah barisan kedua Bani Sulaim dan diikuti penduduk Makkah serta banyak orang waktu itu yang bertahan bersama Rasulullah SAW hanyalah 10 orang, satu versi 8 orang. Muslimin pada awal kali memang terpukul. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma hunainin id a'jabatkum wa kasratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi tonggak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu dari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran surat At-Taubah ayat 25. As-sanah at-tasi'ah min al-hijrah, tahun ke-9 dari hijrah. Batamsi sanah wafadu likatharati min wafada fiha min al-wafudu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tahun tersebut dinamakan sanah al-wafud, tahun para delegasi, karena banyaknya delegasi yang datang pada tahun itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhum ahla najarani wa kanu qad ja'u lil mahajati fi nubuwah Aisi. Di antara mereka adalah delegasi penduduk Najrian. Mereka sebelumnya datang untuk adu argumentasi dalam masalah kenabian Isa alaihissalam, dan sebab mereka turunlah firman Allah Ta'ala, Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Wa nazala alaihim aidan ayah 5 bahalah wa hiya qauluhu ta'ala faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Turun pula terhadap mereka ayat mubahalah, yaitu firman Allah Ta'ala, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu. Faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka katakanlah,
marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri-diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Wa mimma qaddama minal wafud wafad bani Tamim wa fihim nazala al-Qur'an. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'lamun. Juga di antara mereka para delegasi adalah delegasi Bani Tamim. Dalam soal mereka turunlah ayat Al-Qur'an. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'lamun la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Wa mimma qaddama minal wafud wafada Bani Hinafah wa ma'ahum muslimati ibni Habib al-Hanafi wa lam nakun qadama qala ma qala thumma sarafu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa limatahu ilal Yamamah irtada'adu wa tanaba'a wa takdaba lahum. Di antara mereka lagi adalah delegasi Bani Hanifah. Datang bersama delegasi itu adalah Muslimah bin Habib al-Hanafi. Ketika itu dia belum berkata yang bukan-bukan. Kemudian mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Yamamah. Murtadlah musuh Allah tersebut mengaku Nabi dan berkata bohong terhadap penduduk Yamamah. Wa mimma qaddama minal wafud wafada Ta'i wa fihim Sayyid Khail wa huwa sayyiduhum fa aslamu wa hasulul Islam. Wa qala Allah sallallahu anda Sayyid Khair madza qarali rajul minal arabah bi fadli thumma ja'ani il ra'yatihi duna ma yuqalu fihi ila Sayyid Khail fa innahu lima yablagh kama kana fi. Di antara para delegasi adalah delegasi Ta'i. Bersama mereka terdapat Sayyid Al-Khail. Dialah pemimpin kabilah Ta'i. Mereka datang seraya masuk Islam dan bagus Islam mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Sayyid Al-Khail, ada Sayyidul Khair ma dukrali rajulun minal arabi bi fadli thumma ja'ani illa ra'yatuhu duna ma yuqalu fihi illa Sayyidul Khair fa innahu lam yablugh kullama kana fi. Engkau adalah Sayyid Al-Khair, tidak disebut padaku seorang pun dari orang Arab tentang keutamanya kecuali aku melihat dia bahwa sifat yang disebut-sebut kecuali Sayyid Al-Khair. Sesungguhnya apa yang disebutkan mengenainya belum sampai pada seluruh kebaikan yang ada padanya. Wa fi hadi wa fada alaihi wa fada kanahu wa fada thaqahu wa ghairuhum. Wa fi hadi sanah waqad ghazwatu Tabuk wa hiyal Furat li'annaha lam yakun fi amha ghairaha wa lam yawazza sallallahu alaihi wasallam ba'da hatta tawafi. Di antara delegasi adalah delegasi Bani Sabit. Sebagai ketuanya adalah Amr bin Ma'di Karib. Kemudian mereka masuk Islam dan kembali di negeri mereka. Tetapi Amr ini kemudian murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara delegasi lagi pada tahun ini adalah delegasi dari Yaman. Perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum ahlul Yaman hum al-yanu quluban wa awraqu afidatan al-imanu yamanin wal hikmatun yamaniyatun. Datang pada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya dan paling perasa nuraninya. Iman itu bersifat yamani, demikian pula hikmah itu bersifat yamaniyah. Dan pada tahun ini terjadi wa fi hadhihi sanah waqa'at ghazwat Tabuk wa fil fardata li'annaha lam yakun fi 'amaha ghayraha wa lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha hatta tawafi. Dan pada tahun ini terjadi perang Tabuk. Perang ini adalah perang tunggal karena pada tahun tersebut tidak terjadi perang selain itu. Serta tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang setelahnya sampai wafat. Wasamaha Allah Ta'ala sa'adal rusatu law laqaha fi syadatil jadab wal hara wa qala tasada wa dhahri wa kana man khaba'ahna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima faragha min jihadil araba amrun nas bittah
وإلغزاره وحث الميسر على إعانه المعايسر فأنفق عثمان عفان رضي الله عنه فيها 1000 دينا وحمل على تسعمة وخمسين بعيرا و50 فرسا لذلك قيل مهدرين جيش العسرة. Allah Ta'ala menemani perang itu dengan Sah al-Usrah karena terjadinya perang pada situasi kurang pangan yang sangat musim panas yang menyengat serta minimnya perbekalan dan tunggangan. Di antara kisah perang tersebut adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rampung menerima delegasi kabilah-kabilah Arab, beliau memerintahkan orang untuk bersiap-siap menerangi orang Romawi dan mendorong para hartawan untuk membantu pasukan yang kurang mampu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyumbang untuk perang tersebut 1000 dinar dan memperlengkapi dengan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Karena itu dia digelari Mujahiz Jaisi al-Usrah, orang yang menyiapkan pasukan dalam masa kesulitan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ridho an Utsman fa inni anhu radhi. Duhai Allah, ridhoilah Utsman karena sungguh saya ridho atasnya. Fa inni anhu radhi. Waqala, beliau juga bersabda, ma dzarra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apa yang diperbuatnya setelah hari ini. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadaihil jad fadraba ma'asakarahu ala thaniyatil wada' wa aw'aba ma'ahul muslimuna fakana adahuma 70,000 wa qila 30,000 wa takhalafa Abdullah ibn Abi wa mimman ma'ahu janiban wa nafaqan wa dakhala al-fah wa fihi nazalat suratul bira'ah wa samaha ibn Abbas al-fadhahah qala ma zalat taqulu wa minhum hatta duna'u annahu bibaqi ahaduhum minhum ila daqara fiha wa takhala akharuna la an nafaqa wa rabitatu ba'id khalan ila dalli wa qaslan wa hum alladhi tabawu alaihim wa takhala akharina wa mimma ada Allah Ta'ala fi qawlihi laisu 'ala du'afa wa la 'ala al-mardha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh mengomando laskar beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendirikan markas Tsaniyah al-Wada yang menjadikan muslimin sebagai pasukan. Bersama beliau sallallahu alaihi wasallam jumlah mereka 70.000 orang, satu versi 30 orang. Abdullah bin Ubay bersama antek-antek yang tidak mau ikut serta dalam pasukan tersebut karena takut, munafik dan beralasan kosong. Dalam masalah mereka turunlah surat Bara'ah. Ibnu Abbas menyebutnya surat Al-Fadinah yang mempermalukan mereka. Ibnu Abbas berkata, tak henti-hentinya surat itu berkata, wa minhum dan di antara mereka sampai orang-orang munafik itu menyangka bahwa tak seorang pun dari mereka kecuali disebut surat itu. Sebagian orang lagi tidak ikut perang bukan karena munafik dan ragu, tetapi karena motif meneruskan diri, bersantai di rumah dan malas. Mereka lah yang lalu terima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Sebagian lagi tidak ikut perang karena diterima uzurnya oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah ayat 91. Wa fihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bitaubika inna bil madinati aqwaman ma qata'na wajad wala syi'ban illa wa hum ma'ana fihi hasabahumul udru. Sesungguhnya di Madinah ada kaum yang kita tidak menempuh lembah dan lereng kecuali mereka bersama kita di jalan tersebut. Mereka terkekang oleh uzur. Wa
wa kana kharajahu wa sallallahu alaihi wasallam dari Madinah yaum al-khamis wa kana yuhibbu ay yakhruju fihi wa dhalika al-khamsu khaluna min ar-rajab wa istakhlafa ala hasratahu wa ma taraka ala Ali bin Abi Thalib fa ghayruhu min al-munafiqun bil takhala fa adrakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu wa qala atakhlafani fin nisa wa sibyan qala fi sibyan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah pada hari Kamis. Tersebutlah bahwa beliau menyukai keluar pada kota pada hari Kamis. Peristiwa tadi terjadi pada tanggal 5 Rajab. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkan orang-orang khusus beliau, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ditinggalkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Ali radhiyallahu anhu diajak oleh orang-orang munafik sebab tidak ikut perang. Maka Ali radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kejadian tersebut. Dia berkata, "Apakah baginda meninggalkan saya bersama para wanita dan anak-anak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alla tardu an takuna minni bima zilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Apakah engkau tidak rela bahwa posisimu dariku seperti posisi Harun dan Musa, hanya saja tidak ada setelahku? Wamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwajahu falama mar bil khidri dia Samud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam melewati Hijr, tempat tinggal kaum Samud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu masakinal ladina dzalamu anfusahum ay yusibakum ma asabahum illa taqulu bakin." Janganlah kalian masuki rumah-rumah orang yang menzalimi diri mereka sendiri, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka, kecuali kalian melakukannya seraya menangis. Wa fi hadhihi al-ghazwah mat Zatul Bijadin Masni qala Ibnu Mas'ud adliya ila akhawma. Dalam peperangan ini Zulbizadain al-Muzani meninggal dunia. Ibnu Mas'ud berkata, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam liang kuburan Zulbizadain, seraya berkata kepada Abu Bakar, adliya ilayya akhawma, ulurkan padaku kalian berdua, saudara kalian berdua. Tsumma qala Allahumma inni qad amsaitu radiyan anhu fardhu'an. Kemudian beliau bersabda, wahai Allah, saya ridho atasnya, maka ridhoilah dia. Ibnu Mas'ud berkata ketika itu, andai saja aku adalah pemilik liang kuburan. Wa fi hadhihi al-ghazwata sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu bani Muawiyah walladhi tawafi bil Madinah fa shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk wa nasala Jibril fi 70,000 min al-malaikah fa wada'a janahahu al-amin 'ala al-jibal fatawada'at hatta nadara ila Makkah Madinah min Tabuk fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril wal Makkah alaihi salam falamma fasawa qala ya Jibril bima balagha ma ghawiyat hadhihi al-manzilah qala bi qira'atihi qul huwallahu ahad qa'iman wa raqian wa raqiban wa masyayihan rawahu an-Nasi wal Bahili. Pada perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati Muawiyah bin Muawiyah yang wafat di Madinah. Maka beliau mensolati di Tabuk dan Jibril turun bersama 70,000 malaikat. Lalu Jibril meletakkan sayapnya yang kanan pada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu menjadi merendah sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihat sampai ke Makkah dan Madinah dari Tabuk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mensolati Muawiyah bersama Jibril dan para malaikat lainnya alaihi wasallam. Ketika selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril bima balagha Muawiyatun hadhil manzilah qala bi qira'atihi qul huwallahu ahad qa'iman wa raqian wa raqiban wa masyayan rawahu ibni isni wa Abi Hakim. Wahai Jibril,
Tersebab apa Muawiyah sampai pada derajat ini? Jibril menjawab, sebab dia membaca qul huwallahu ahad dalam keadaan berdiri, rukuk, menunggang dan berjalan kaki. Wa fi hadhihi sanah bani ba'dan nas masjidan yadarahu li masjid Quba. Faja'a alladhi binubuwah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa radi'u min Tabuk wa sa'aluhu ayyati masajidahuma fanazala qawlu Allah ta'ala walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabli. Al-ayah. Pada tahun ini juga sebagian orang membangun masjid untuk membuat bahaya menyanyi pada Masjid Kuba. Orang-orang yang membangun masjid tersebut kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kembali dari Tabuk dan meminta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir di masjid mereka. Maka dengan firman Allah, "Walladzina takhudhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wa Allah yashhadu innahum lakadzibun." Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk menjaga belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Sejak dahulu mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabah wa qala intaliqu ila hadzal masjid dhalim ahluhu fahdimuhu wa harraquhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sebagian sahabat dan bersabda, intaliqu ila hadzal masjid dhalim ahluhu fahdimuhu wa harriquhu. Pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zalim, ini robohkan dan bakarlah masjid itu. Wa fi hadhihi sanah i'tazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu wa anzala fi dhalika ayah wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum madanum alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Pada tahun ini terjadilah kisah 3 orang yang meninggalkan diri dari mengikut perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Maka dalam perkara mereka turunlah firman Allah Ta'ala, wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum madannu alla malja'a min Allah illa thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang diteguhkan menerima taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagaimana bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguhnya Allah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sanah al-ashirah min al-hijrah, tahun ke-10 dari hijrah. Wa fi hadhihi sanah aslama Sayyid Bajilah min al-Yaman Jazirah Ibn Abdullah Bajili. Wa fi sahihin annahu qala ma hajini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midza aslamat wala rani illa dhahika wa kana Umar yusimmuhu Yusuf hadhihi al-amah li farata jamilah wa ma'a ta'khir islamahu faqad akhadha fi nasir ila al-islam bi khata' wa afar. Pada tahun ini pemimpin Bajilah dari Yaman yaitu Jarir bin Abdillah al-Bajali masuk Islam. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangiku untuk menemunya sejak aku masuk Islam. Tidak pula beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. Wa fi hadhihi sanah
Umar menamainya dengan Yusufnya umat ini karena dia sangat tampan. Meski dia terbilang akhir dalam masuk Islam, namun dia mempunyai peran yang besar dalam kemenangan Islam. Wa fi hadhihi sanah ba'athallahu Jarir bin Abdullah ila takhrib daril khalasah wa huwa ismu sanam khath'amu kanu yuhijuna ilaihi wa yatufuna bihi wa yanharuna 'indahu yasbahunahu bil Ka'bah. Walidzalika faqad kanu yusimuhu fa talaqa wa haraqa bin nar. Pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Jarir bin Abdullah untuk merobohkan Sul Khalasah, nama berhala milik kabilah Khosam. Mereka melakukan ritual haji terhadap berhala tersebut, melaksanakan tawaf dan menyembelih hewan di sampingnya. Mereka menyamakannya dengan Ka'bah. Karena itu mereka menamakannya Ka'bah Yumaniyah. Maka Jarir berangkat dan menembakkannya dengan api. Wa fiha di sanah ba'athallahu Jariran aidan ila al-Yamin falaqa biha Dul Kala' wa Dul Umar bin Malak Yamin yad'uuhum ila al-Islam. Pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Jarir untuk kali jalan ke Yaman. Di sana dia bertemu Sul Kala' dan Sul Amr yang termasuk raja-raja Yaman. Mereka diajak masuk Islam. Wa fi hadhihi sanah qadama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafad Bani Harith bin Ka'ab bi ahli Najran ja'a bihim Khalid bin Walid. Pada tahun ini juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam delegasi Bani Harith bin Ka'ab bersama penduduk Najran. Mereka dibawa Khalid bin Walid. Wa fi hadhihi sanah nazala qauluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani dawa adlin minkum. Pada tahun ini juga turun firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Wa fi hadhihi sanah wa'atha Furuq bin Umar Jadami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan bi islamahu wa ahda lahu farsan wa bawladahu wa kana farahu amalan li raumi ala malyami min al-arabi wa kana musilahu ma'an wa lama balagharum khabar islamahu akhada fahbasahu thumma darabu anaqahu wa lima qadamahu lil qatal ashad. Ablaq surat Muslimin binani. Pada tahun ini juga Farwah bin Amr al-Sudami mengirim orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan keislamannya seraya memberi hadiah berupa kuda dan biglal, blasteran keledai laki-laki, keledai kuda. Sebelumnya Farwah adalah gubernur bagi pihak Romawi untuk mengurusi orang Arab yang disukainya dan kediaman Farwah berada di Ma'an. Ketika berita keislaman Farwah ini sampai ke pihak Romawi, dia lalu ditangkap, ditahan, lantas dipenggal lehernya. Ketika mereka mengajukan Farwah untuk dibunuh, dia menembakkan syair, Ablig saratal muslimina bi annani salmun lirai a'dumi wa maqami. Sampaikanlah pada pembesar muslimin bahwa sungguh aku pasrahkan tulang belulang dan seluruh tubuhku pada Tuhanku. Wa fi hadhihi sanah ba'athahu sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ila al-Yaman ba'da Khalid bin Walid wa kana raju' ala radhiyallahu anhu fi syahri Dhul Hijjah mahram wan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah fi hajjal wada' faqala lahu sallallahu alaihi wasallam bima ahlalta. Pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman setelah Khalid bin Walid. Kemudian Ali radhiyallahu anhu kembali pada bulan Zulhijjah seraya berihram, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiri berada di Makkah dalam rangka menunaikan haji wada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, bima ahlalta, dengan apa engkau berihram? Wa fiha berihram. Faqala ahlalta ahlaltu bima ahalla bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu jawab, saya berihram dengan ihram yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi sanah ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman aidan Ma'ad ibni Jabal wa Abi Musa.
Pada tahun ini pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa ke Yaman juga. Fi hadis sana Lahul Aswad al-Anasi wa kana kahanan fada'a Nabi nubuwah wa Malik Yamin fastakhala amrahu wa lidzalika kharaja Mu'adz bin Jabal marabani Musa fi Ma'rib fala khaqa bihadara liman atraqa risalah wa marasbi wa arsalan sallallahu alaihi wasallam il baqali al-Yaman bil Yamin wa barahum bil ijtihadi fi qadalahu wa akhraqana qadalahu bihamasadil faridu ahada Malik Yaman. Pada tahun ini pula muncul Aswad al-Ansi. Dia semula adalah dukun ramal, lalu mengaku sebagai nabi dan menguasai Yaman. Permasalahan dia kian menjadi besar karena itu berangkatlah Mu'adz bin Jabal dan bertemu Abu Musa di daerah Ma'rib. Keduanya lalu menuju Hadramaut untuk masuk di kejahatan Aswad. As-sanah al-hadi asyarah min al-hijrah, tahun ke-11 dari hijrah. Wa fi hadhihi sanah qadama bafadan nakha wa hum qabila min al-Yaman wa hum akharal wafudu wa kanu mi'ati rajulan ya'u muslimin wa kana fihim rajula yamshi Zarada bin Umar mar'i ajibah qasaha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ibraha lahu fakanat kama qala. Pada tahun ini juga datanglah delegasi Nakha. Mereka adalah kabilah dari Yaman dan merupakan delegasi terakhir. Mereka berjumlah 200 orang yang datang seraya masuk Islam. Di antara mereka terdapat seorang bernama Zurarah bin Amr. Dia melihat hal-hal ajaib dalam mimpinya yang lalu diceritakannya pada Rasulullah SAW dan beliau menakbirkannya. Maka mimpi itu terjadi di dunia nyata sebagaimana yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi sanah amr bad jisu ila Syam wa ja'ala alaihim asamata ni Said Amr walakinahu ta'khara wa faqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yadhhabu falam tawafaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastawala Abu Bakar ba'dahum amrul khalafah ilal bidadi jisa asamata walama raja'u ba'da nas fi istabaqal jis hatta ya gamau amrun nas aw yali alaihim wa asamah qala wallahu la arad jisan anfada Rasulullah wala a'zalu waliyan waladan. Pada tahun ini juga Nabi SAW memerintahkan untuk menyiapkan pasukan ke Syam dan menjadikan Usamah bin Zaid sebagai pemimpinnya. Tetapi keberangkatan pasukan tersebut tertunda karena wafatnya Rasulullah SAW. Akibatnya mereka belum segera berangkat. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar setelah terbentuknya khilafah tidak sibuk mengurusi hal lain kecuali menyiapkan pasukan Usamah. Ketika sebagian sahabat meminta Abu Bakar untuk mempertimbangkan kembali teruskannya pasukan sampai urusan orang banyak menjadi normal atau melantik selain Usamah sebagai pemimpin, maka Abu Bakar berkata, demi Allah, saya tidak akan menarik kembali pasukan yang telah diberkatkan Rasulullah SAW. Tidak pula saya akan menurunkan pemimpin yang telah dilantik beliau. Wa fi hadhihi sanah kanata wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qadama taqdim tafasilaha fi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini juga Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam wafat, sedang detailnya telah lalu dalam pembahasan hal ihwal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi awal hadhihi sanah zuhara amru Sajjad bin al-Harith Tamimi tadi itu'at nabuwah fataba'aha kathra min qawmuha wa kanata aradat an tagharzuha wa jamu'aha Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Muslim bil Madinah. Pada tahun ini juga muncul masalah Sajjah binti Haris At-Tamimiyah yang berdakwah sebagai nabi dan diikuti banyak orang dari kaumnya. Dia bersama gerombolannya hendak memerangi Abu Bakar As-Siddiq khilafatul muslimin di Madinah. Walakin qaumaha asyaraha alaihi bil ghazwatil muslim kadib awalan
fakharajat biman ma'aha larit Yamamah fabalagha dzalika muslimin Musailamah fahtala 'alaiha wa arsalaha hadiyah wa akhdan tawzaha thumma lama qatala muslimah sarat ila al-ahwaliha tawaliba fa aslamta wa hisana islamaha wa talaqat ila basirah wa mataha biha wa sallallahu ala biha samratahu ibni Jundub amrin basirah lima ya. Tetapi kaumnya memberi isyarat pada agar memerangi Musailah al-Kadzab dulu. Maka berangkatlah dia bersama orang-orang yang bersamanya menuju Yamamah. Berita itu lalu sampai ke Musailamah, maka dia merekayasa saja dikirimnya hadiah padanya dan akhirnya dia mengawininya. Kemudian ketika Musailamah terbunuh, Sajah lalu berangkat menuju ke paman-pamannya, kabilah Taglib. Selanjutnya dia masuk Islam dan bagus kualitas Islamnya. Dia berpindah ke Basrah dan mati di sana. Dia disulati Samurah bin Jundub, gubernur Basrah bagi Muawiyah. Wa fi hadhihi sanah arsala Abu Bakar radhiyallahu anhu Khalid bin Walid qatalahu Talihah bin Khalid al-Asadi wa kana yad'u nubuwah qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini pula Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan Khalid bin Walid untuk memerangi Tulailah bin Khuwailid al-Asadi. Tulailah mengaku sebagai nabi sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyangka bahwa Jibril mendatanginya. Dia sebelumnya pernah masuk Islam, kemudian murtad pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulailah ini sebelumnya juga seorang dukun ramal lalu berdakwah menjadi nabi. Wakana wa ursiluhu ila al-Madinah ila Abi Bakar fa aslama wa qala wa qabla dhalik min wa amma Talihah fa innahu lima an hazama an-nas far ila al-Syam. Sedangkan Tulailah ketika orang-orang yang terpukul mundur, maka dia lari tunggang langgang ke Syam. Dia tinggal di Syam sampai Abu Bakar wafat, kemudian dia masuk Islam dan bagus kualitas Islamnya. Thumma kana Talihah athara jamilatan fi qatal Furaish wa kana minal sa'jan masyhuran wa astasidu binaha wananda sanah. Selanjutnya Tulailah ini mempunyai peran yang bagus dalam memerangi Persia. Dia tergolong pemberani yang kondang. Dia gugur syahid di Nahawat tahun 18 Hijriah. Wa fi hadhihi sanah qatala Khalid bin Walid Musailamah al-Kadzab bi Amr bin Abi Bakar As-Siddiq. Pada tahun ini pula Khalid bin Walid memerangi Musailamah al-Kadzab dengan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad laqil muslimun fi hadhil mawaqa'ah min asyadid wa ta'ba ma la Yusuf thumma anzalahum nasrahu alaihim wa amadahu bi'aunahu faqatala Wahashi Musailamah al-Kadzab faqana Wahashi yaqul qatalta khairan nas fil jahiliyah wa syarran nas fil Islam. Pada tahun ini pula Khalid bin Walid memerangi Musailamah al-Kadzab dengan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada peperangan ini orang Islam merasakan kepayahan dan kesukaran tak terbayangkan. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya pada muslimin dan membantu mereka dengan aunahnya. Wa fasal muslimun binasril mubin wa kataballahu lahumul majad wal fakhr wal ghaswatul mungkin walhamdulillahi rabbil alamin. Wasi lalu membunuh Musailamah al-Kadzab. Wasi berkata, saya telah membunuh sebaik-baik manusia pada masa jahiliyah dan membunuh sejelek-jelek orang pada Islam. Muslimin pun mendapatkan kemenangan yang nyata dan ditakdirkan Allah Ta'ala untuk mendapat keagungan, kebanggaan, kemuliaan dan kekuasaan. Walhamdulillahi rabbil alamin.
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mungkin cukup sekian penjelasan buku dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.